tentunya kalau misalnya kita ngomongin kualitas udara di Jakarta, ya sangat polluted sebenarnya. Ya, jadi memang kita lihat ya, kita tahu ini kota besar dan produktivitasnya begitu tinggi. Tapi bagaimana sebenarnya pemerintah menakar besarnya beban biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat akibat polusi udara selama ini? Silahkan Pak. Oke, terima kasih Sabrina. Saya sebetulnya salah satu korban nih. Saya pertama kali dalam hidup saya batuk tidak sembuh-sembuh 5 minggu baru kali ini sepanjang hidup saya. Dan saya udah ganti dokter 4 kali, antibiotik udah 3 kali, dan saya datang ke spesialis gitu kan. Memang salah satu yang memicunya adalah memang kualitas udara kita memang lagi tidak baik. Ya. Dan tentunya ya tadi Pak Roy sudah menyampaikan bahwa untuk Jakarta kasusnya memang anomali sebetulnya. Kenapa? Besaran APBD kita itu kan 91,4 triliun. Ya, lalu kemudian kalau kita lihat tadi kerugian akibat ya tadi kualitas udara yang jelek di Jakarta yang memicu misalkan tadi ISPA, kemudian yang memicu diantaranya juga kardiovaskular, kemudian juga banyak hal yang juga membuat orang kemudian terpaksa tidak produktif hidupnya. Ya, dan angka itu kan sangat besar sekali, 41,2 triliun. Ya, spending yang dikeluarkan oleh kita bersama. Ya, artinya pemerintah dan masyarakat juga dan dunia usaha gitu kan. Dan angka ini kan 45% dari besarnya APBD DKI Jakarta. Ya, tadi Pak Ri sudah menyinggung ini 2,2% dari PDRB-nya Jakarta yang besarnya kira-kira 3.570 sekian triliun ya. Dan angka ini bukan angka yang tidak bermakna ya. Tentunya tadi dalam situasi seperti sekarang ini tidak ada pilihan. Ya, saya sepakat ya. Dulu Mbak Ratna kita udah ketemu ya dulu ya, kita bahas bagaimana kita punya inisiatif, harapan kita kepada Pak Gubernur yang baru di Jakarta. Kenapa? Memang Jakarta selalu jadi tolak ukur global. Lihat, oh Jakarta indeks kualitas udaranya rendah sekali, buruk sekali gitu kan. Nah, dan Pak Gubernur sangat konsisten sekali ya, banyak hal yang sudah kita inisiasi. Ya, mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa ya misalkan yang paling berbeda mungkin yaitu adalah kebijakan hari Rabu nih, hari ini kebetulan hari yang tepat ya kita diundang. Hari Rabu itu ASN Jakarta itu naik angkutan umum. Ya, tidak ada pengecualian. Mau gubernur, wakil gubernur kita naik ya. At least ya setiap hari Rabu ada 80.000 lebih ASN di Jakarta kemudian menggunakan angkutan umum. Tidak ada pengecualian. Ya, jejak karbon ya 80.000 pegawai DKI ini sangat signifikan. Tetapi tadi jangan hanya berhenti dengan Pemprov DKI Jakarta, kita juga mengundang kementerian dan lembaga lain juga mengikuti. Lepaskan kemudian sekat politik. Kenapa? Kita sepakat bahwa indeks kualitas udara kita sangat jelek sekali. Dan kita tidak mau ya kehilangan produktivitas, kita tidak mau kemudian ya, dalam situasi ekonomi global yang lagi struggle seperti ini, ya kita kemudian juga ya berkompetisi bagaimana meningkatkan produktivitas nasional kita tadi. Dan ini juga saya yakin pemerintah pusat juga punya concern yang sangat tinggi sekali tadi sampai oleh Pak Roy tadi ya, bahwa komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup itu tidak bisa dianggap enteng. Bahwa komitmen ini tentunya tidak tinggal dalam tadi narasi yang kita bangun, jargon yang kita bangun. Kita butuh kolaborasi, kita butuh kerjasama. Ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi misalkan kebijakan lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, yaitu kita sepakat dan kita komit by 2030 nanti. Ya, 4.000 lebih kendaraan bus yang ada di Jakarta itu kita akan ganti dengan kendaraan berbasis listrik. 2030. Tetapi tadi saya bisik-bisik dengan Pak Roy. Ini kan sebetulnya hanya memindahkan emisi yang ada dari wilayah kota ke luar wilayah kota. Kenapa? Selama pembangkitnya masih basisnya ya tadi bahan bakar fosil. Ya apakah itu karbon dari minyak atau batu bara. Ya kita kan tidak menyelesaikan masalah keseluruhan. Sehingga kita butuh gerak bersama ya. Baik vertikal maupun horizontal tadi. Dan ini harus didukung oleh semua pihak. Ya tidak bisa demikian. Ya, nanti juga ada kebijakan-kebijakan ya, yang juga sebagian menikmati saat ini. Trans Jabodetabek, bukan Trans Jakarta. Ya, kita kemudian memberikan betul-betul subsidi yang sangat fantastis sekali. Ini bukan gaya-gayaan, ini dalam bentuk tadi menarik orang kemudian berpindah dari kendaraan pribadi. Ya, maka kita punya push and pull strategi gitu kan.
Kita hambat dengan segala kebijakan yang ada untuk orang kemudian tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi dalam saat yang bersamaan kita attract mereka untuk menaiki kendaraan umum. Dan parkir kita akan mahalkan, kebijakan untuk park and ride itu akan kita intensifkan, TOD akan kita tingkatkan. Ini belum cukup. Kenapa? Butuh komitmen yang strong. Saya berani mengatakan di ruang ini kenapa? Gak apa-apa, bukan ria. Saya barangkali saat ini mungkin ya, desa koreksi kalau saya salah. Saya salah satunya yang ada di balai kota yang konsisten sejak saya masuk balai kota saya menggunakan kendaraan listrik sampai detik ini. Ya. Dan saya menginginkan semua ASN, semua pejabat apapun caranya ganti kendaraannya kalau terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dengan kendaraan berbasiskan listrik. Tidak hanya itu. Ya, kita kemudian tadi Pak Roy juga mengatakan bahwa kita juga mendorong emisi lain untuk kita reduksi. Bapak Ibu sekalian di ruangan ini, izinkan saya berbagi dengan Bapak Ibu, mungkin sebagian sudah tahu. Ya, tidak ada tahun yang paling berat yang kita lewati dan ini kita baru hari ke-211 di tahun 2025 ini. Inilah tahun terpanas yang pernah ada di planet ini. Belum diumumkan oleh WMO ya. Tahun panas sekali. Iran 2 hari yang lalu memecahkan rekor. Qatar memecahkan rekor. Ya. Dan di banyak tempat banjir masif sekali di Filipina, di China, dan tidak pernah membayangkan 130 tahun dalam sejarah Texas mengalami banjir yang parah sekali. Jadi kita ada dalam, kalau saya boleh mengatakan, kita ada di ujung sisa peradaban ini. Yang tahu kiamat hanya Tuhan. Makanya kemudian saya imbau bahwa mengendalikan emisi gas rumah kaca itu adalah kewajiban yang tidak bisa dinomorduakan. Semua ajaran agama mengajarkan kita untuk bersahabat dengan lingkungan. Ya, jadi kalau masih ada kemudian orang berpraktek tadi masih cara konvensional dalam beraktivitas, saya pikir kita sudah sangat terlambat sekali begitu, Safina. Ini ada data yang menarik Pak, di mana tadi ada yang sebutkan ini, di poin nomor 3, sejumlah studi internasional menunjukkan adanya korelasi negatif antara polusi udara dan minat investasi terhadap suatu kota. Penelitian yang ada di Tiongkok, kenaikan kadar PM 2,51% itu menurunkan aliran foreign direct investment sebesar 0,4%. Bagaimana di Jakarta sendiri? Tentu saja, ya penelitian ini juga berlaku di semua tempat. Kenapa? Karena mengatakan tadi bahwa setiap peningkatan 1% dari PM 2,5 ini tadi ya, jelas akan mempengaruhi apalagi ke depan. Ke depan itu kemudian orang berinvestasi itu kan akan sangat cerdas sekali. Ya karena dia lihat, kalau saya mau invest di kota ini, negara ini, saya lihat ini sustain nggak investment saya. Jangan-jangan kemudian ya akan mempengaruhi ya profit saya ke depan gitu kan. Dan kedua adalah tadi ya value yang udah melekat sekarang kepada investor. Karena mereka kan ESG dia lihat gitu kan. Kalau kemudian ESG-nya nggak bagus ya dia akan kalah berkompetisi gitu kan. Dan ini yang kemudian ya bagi Jakarta juga demikian karena kita akan shifting jadi kota global. Ya, kita tidak tahu kapan Kepres pindah ibu kota akan dikeluarkan tetapi setidaknya apapun yang terjadi Jakarta harus menyiapkan diri dia untuk untuk melangkah masuk ke kota global yang apa? Yang berkelanjutan ramah lingkungan. Dan Jakarta ini kota yang sangat rentan sekali karena dia Delta City. Ya dia dihadapkan pada kerentanan krisis iklim dan air. Ya, banjir akan semakin intens, curah hujan akan semakin tinggi dan anomali akan semakin sering. Kemudian muka air laut akan semakin sering naiknya gitu kan. Dan Jakarta memang sangat rentan sekali gitu. Jadi memang tidak ada pilihan bahwa kita harus melangkah ke langkah-langkah kehidupan yang berkehidupan sosial ekonomi yang lebih beradab itu memang tuntutan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa tadi Jakarta juga sangat terpengaruh dengan meningkatnya nilai konsentrasi dari PM 2,5 tadi, lalu kemudian ya FDI kita akan juga terpengaruh udah pasti. Kenapa? Ya kompetitor kita kan sudah sangat care sekali dengan lingkungan. Ya kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan negara lain gitu kan. Jadi kalau kita ingin survive, tidak hanya survive, kita ingin tumbuh dan berkembang, ya tidak ada pilihan. Kita harus kemudian mengacu kepada upaya bagaimana mereduksi emisi tadi. Bapak Ibu sekalian, mereduksi emisi tidak hanya untuk faktor kesehatan dan ekonomi, tapi jadi
menyelamatkan peradaban ini dari ancaman krisis iklim dan air tadi. Safrina, terima kasih. Hari ini tuh AQI di Jakarta di kisaran 158 ya. Kategori tidak sehat dan tidak baik untuk mereka yang sensitif. Ya, bahkan ada suatu advice, kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan, terutama di pagi dan sore hari. Kayak mungkin karena saya juga selalu rutin ngecek ya Pak ya. Tapi mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ke Pak Suasna dan juga kita akan lanjutkan lagi kepada panelis kita ya Pak. Kalau kondisi seperti ini terus berulang dan pada nyatanya memang AQI di Jakarta itu relatif selalu tinggi Pak, selalu di atas 130, 140 dan lain-lain. Target jangka pendek dari Pemda sendiri untuk menurunkan level AQI secara nyata dalam hitungan bulan bahkan tahun kira-kira apa Pak? Tentunya tadi kita akan lihat mana kemudian sektor yang signifikan berkontribusi untuk menurunkan emisi tadi. Kita akan hit di sana dan kita kaitkan dengan kemampuan fiskal kita. Somehow ya Jakarta beruntung bahwa kita memang APBD kita memang sangat beruntung. Tetapi sekali lagi saya katakan angka 91,4 triliun itu bukan besar sebetulnya. Kenapa? Karena beban yang kita hadapi juga sangat kompleks sekali dan kita memang butuh tadi kolaborasi. Ya sinergi bersama tadi, misalkan tadi kebijakan naik transportasi publik, kemudian Trans Jabodetabek, kemudian mempertinggi tarif parkir, kemudian ERP akan kita berlakukan, ya, dan banyak hal kita berlakukan lagi tadi. Tapi tetap terpulang kembali seberapa signifikan partisipasi kita bersama publik untuk mendukung ini. Kenapa? Ini untuk kepentingan kita kok, bukan kepentingannya gubernur, wakil gubernur tidak sama sekali, ya. Kita menyadari bahwa kita ada di dalam titik kritis saat ini. Saya izinkan saya menyampaikan, saya nggak menakut-nakuti gitu kan. Inilah titik terburuk sepanjang sejarah peradaban yang ada dikaitkan dengan kualitas lingkungan kita, terutama udara yang kita hirup setiap saat. Begitu Safrina.